Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca besar di lantai 2 sebuah rumah mewah bergaya modern klasik. Aurora Maharani Dirgantara berdiri di depan cermin panjang, merapikan rambut hitam legamnya yang jatuh anggun hingga punggung. Senyum tipis menghiasi wajahnya ketika ia menyentuh permukaan dingin cermin itu. Baginya, kehidupan yang sedang ia jalani adalah wujud nyata dari mimpi yang selama ini ia genggam erat. Sebuah keluarga yang tampak sempurna, cinta yang terlihat kokoh, serta kesuksesan perusahaan keluarga yang ia bangun bersama suaminya. Aurora dikenal di lingkungan bisnis sebagai wanita cerdas yang mewarisi kecerdikan mendiang ayahnya, seorang pengusaha besar yang disegani. Sejak kecil, ia sudah dipersiapkan untuk meneruskan tongkat estafet bisnis keluarga. Namun takdir mempertemukannya dengan Raffiansyah Adhikara Putra, atau biasa dipanggil Raffi, seorang pria tampan, penuh harisma, yang berhasil memikat hatinya dengan perhatian lembut dan janji-janji setia. Sejak pernikahan mereka, Raffi ikut masuk ke dalam perusahaan keluarga, dan di mata publik, pasangan ini menjadi simbol keharmonisan, cinta yang menyatu dengan kerja keras. Para karyawan sering melihat Aurora dan Raffi berjalan berdampingan di lorong-lorong kantor, membicarakan strategi bisnis, atau sekadar tertawa kecil di antara tumpukan dokumen rapat. Hari itu pun tidak berbeda. Setelah menyelesaikan sarapannya, Aurora berjalan ke garasi tempat mobil hitam keluaran terbaru mereka terparkir. Raffi sudah menunggunya di sana, berdiri tegap dengan setelan jas abu-abu yang membuat auranya semakin berwibawa. Tatapannya lembut, meski di balik itu, Aurora tak pernah benar-benar bisa membaca seluruh isi hati suaminya. "Siap berangkat, sayang?" tanya Raffi dengan senyum yang tampak tulus. Aurora hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. "Hari ini ada rapat penting dengan investor. Aku harap semuanya berjalan lancar." "Tenang saja, denganmu di sana, aku yakin mereka akan percaya penuh pada visi perusahaan," balas Raffi sambil membukakan pintu mobil untuknya. Sikap yang selalu sopan ini sering membuat Aurora merasa beruntung. Ia meyakini, cintanya tidak salah jatuh pada pria ini. Mobil melaju melewati jalan-jalan protokol kota, diiringi pemandangan gedung-gedung tinggi yang berdiri megah. Dari kaca jendela, Aurora melihat bayangan dirinya seorang wanita muda dengan segalanya, keluarga, karir, dan cinta. Namun jauh di lubuk hatinya, ia sering merasakan sebuah bisikan aneh, semacam firasat samar yang sulit dijelaskan. Di ruang rapat lantai tertinggi gedung perusahaan, Aurora duduk di samping Raffi. Para investor mengangguk-angguk mendengarkan presentasi mereka. Raffi berbicara penuh percaya diri, menjelaskan strategi ekspansi perusahaan, sementara Aurora sesekali menambahkan penjelasan dengan data konkret. Semua terlihat begitu solid, begitu menyatu. Pasangan suami istri ini saling melengkapi, layaknya dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Namun, di tengah tepuk tangan kecil para investor usai rapat, Aurora menangkap sesuatu di tatapan mata Raffi, sesuatu yang asing, sekilas dingin, lalu hilang begitu saja. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaan sesaat. Hari-hari berlalu dengan ritme yang hampir sama. Rapat, makan malam keluarga, kunjungan ke acara-acara sosial yang selalu menampilkan mereka sebagai pasangan harmonis. Di hadapan publik, Raffi tak pernah sekalipun lalai menunjukkan kasih sayangnya. Tangannya selalu menggenggam tangan Aurora di depan kamera. Senyumnya selalu seolah-olah menyimpan cinta yang tak akan pernah pudar. Namun, Aurora kadang merasa cinta itu lebih sering ditunjukkan di depan orang banyak, ketimbang di balik pintu rumah mereka. Ada jarak tipis yang semakin hari makin terasa. Raffi mulai jarang menatap matanya lama-lama. Jarang menanyakan kabar kecil yang biasanya jadi kebiasaan manis mereka. Ia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, sementara Aurora menunggu di ruang makan dengan meja yang sudah ditata rapi. Aurora mencoba membohongi dirinya sendiri bahwa itu wajar. Suaminya bekerja keras demi masa depan mereka, sama seperti dirinya. Tapi rasa sepi mulai menggerogoti hati perempuan itu. Di setiap malam yang ia lalui sendirian, ia hanya bisa menatap langit-langit kamar, bertanya apakah cinta mereka masih sekuat dulu. Namun di balik keraguan yang samar itu, Aurora tetap tersenyum pada dunia. Ia tetap menampilkan wajah wanita sukses yang berbahagia. Sebab ia tahu, dalam dunia bisnis sekaligus pernikahan, menampakkan kelemahan sama saja dengan membuka celah bagi orang lain untuk menusuk. Aurora sering mengingat pesan mendiang ayahnya. Jangan pernah biarkan siapapun melihat air matamu di medan perang. Entah itu perang bisnis, atau perang hati. Senyummu adalah tameng terkuatmu.
Dan itulah yang ia lakukan. Setiap hari, ia melangkah dengan senyum, bahkan ketika hatinya diam-diam dipenuhi tanda tanya. Di sisi lain, Raffi makin sibuk, makin sulit dijangkau. Namun Aurora menahan diri untuk tidak menginterogasi. Ia percaya, semua itu hanya fase dalam pernikahan. Ia tidak tahu bahwa di balik semua sikap manis Raffi di depan orang lain, perlahan ada rahasia yang sedang ia sembunyikan rapat-rapat. Rahasia yang suatu hari nanti akan mengguncang seluruh hidup Aurora. Aurora hanya belum tahu bahwa senyum yang ia pelihara dengan penuh keyakinan akan menjadi senjata pamungkas di saat kebenaran akhirnya terkuak. Untuk sementara, dunia masih melihat mereka sebagai pasangan yang sempurna, pasangan yang dikagumi, pasangan yang tampaknya tak tergoyahkan. Namun benih pengkhianatan sudah mulai tumbuh, meski Aurora belum menyadarinya, dan disitulah cerita ini sesungguhnya dimulai. Hari-hari setelah rapat besar bersama para investor berjalan seperti biasa. Aurora masih menjalani rutinitasnya di perusahaan dengan penuh dedikasi. Ia selalu datang lebih awal, memeriksa laporan, memastikan setiap detail terjaga sesuai standar. Para karyawan menghormatinya. Sebagian bahkan menganggapnya sebagai sosok yang tidak hanya tegas, tetapi juga lembut hati. Kehadirannya membuat banyak orang merasa terlindungi. Namun berbeda dengan Aurora, Raffi seolah semakin sibuk. Pulangnya sering larut, bahkan kadang tanpa kabar. Jika dulu ia selalu memberi pesan singkat sekadar memberitahu bahwa rapatnya molor, kini pesan itu semakin jarang masuk. Aurora mencoba memahami, berusaha tidak menaruh curiga. Ia membenarkan pikirannya sendiri, mungkin memang banyak proyek baru yang sedang ia tangani. Meski begitu, firasat aneh itu kian menguat. Ada perubahan kecil yang terasa mencolok. Senyum Raffi di rumah tidak lagi selebar dulu. Pelukannya terasa dingin, bahkan tatapannya sering melayang entah kemana. Aurora menyadari itu, namun ia memilih bungkam. Ia tidak ingin menjadi istri yang menuntut. Ia percaya, cinta butuh ruang. Sampai suatu malam, saat Aurora menunggu di ruang makan. Meja sudah tertata dengan sempurna. Hidangan favorit Raffi, sop buntut buatan koki pribadi mereka masih mengepulkan uap. Jarum jam berdetak, melewati pukul 9 malam, lalu 10, hingga hampir tengah malam. Aurora duduk diam, matanya menatap pintu yang tak kunjung terbuka. Ia mencoba menghubungi ponsel Raffi, tapi hanya nada tunggu yang menjawab. Untuk sesaat, hatinya terasa hampa. Ada pertanyaan yang menggantung, tapi ia menekannya dalam-dalam. Ia menutup ponselnya, lalu tersenyum tipis pada dirinya sendiri, meski hatinya terasa retak. Keesokan harinya, di kantor, Aurora mendapati hal yang semakin menambah rasa tidak enak itu. Dari balik kaca ruangannya, ia melihat Raffi berjalan di lorong. Ia sedang berbicara dengan seorang wanita muda, karyawan baru di divisi pemasaran. Wajah wanita itu cantik, dengan senyum menawan dan tatapan penuh kekaguman. Aurora mengenali namanya dari file personalia, Caca Anindita Lestari. Perempuan itu belum lama bergabung, tapi sudah banyak yang memperbincangkannya. Kecantikannya menjadi buah bibir di antara karyawan pria, sementara sikap manisnya membuat banyak orang betah berada di dekatnya. Aurora memperhatikan dari jauh. Raffi tertawa kecil saat berbicara dengan Caca, sesuatu yang belakangan jarang ia lakukan di hadapan Aurora. Ada kilatan berbeda di matanya, sesuatu yang dulu hanya Aurora yang memilikinya. Aurora menahan napas, jantungnya berdetak cepat. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya urusan pekerjaan, mungkin hanya kebetulan. Tapi hati seorang istri jarang salah membaca tanda. Ada sesuatu di antara mereka, meski belum jelas. Hari demi hari, pemandangan itu semakin sering berulang. Raffi dan Caca terlihat terlalu akrab. Sesekali Aurora melihat mereka keluar dari ruang rapat bersama, atau berdiri terlalu dekat di sudut lorong. Tidak ada bukti konkret. Hanya isyarat samar. Tapi bukankah pengkhianatan selalu dimulai dari isyarat kecil? Aurora tidak pernah menegur atau bertanya langsung pada Raffi. Ia memilih diam, menyimpan kegelisahannya rapat-rapat. Ia tahu, konfrontasi hanya akan membuatnya terlihat lemah. Lebih baik ia mengamati, menyusun potongan-potongan puzzle, hingga semuanya jelas. Malam-malam Aurora semakin sepi. Ia sering duduk di ruang kerja pribadinya, menatap dokumen, tapi pikirannya melayang. Sesekali ia menuliskan sesuatu di buku catatannya,
Semacam jurnal rahasia tempat ia menuangkan kegundahan. Kata-kata sederhana yang penuh luka, namun juga disertai tekad. Jika benar ada pengkhianatan, aku tidak akan menangis. Aku akan menunggu saat yang tepat. Mereka akan menyesal. Kegelisahan itu tidak hanya mengganggu pikirannya, tetapi juga merasuk ke dalam perasaan sehari-harinya. Setiap kali Raffi pulang terlambat dengan wajah lelah dan aroma parfum asing yang samar, Aurora tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi ia tetap menyambutnya dengan senyum tipis. Senyum yang sama yang dulu ia gunakan sebagai tameng. Ada malam di mana Aurora terbangun dari tidurnya. Raffi masih belum pulang. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Lampu kota berkelip-kelip di kejauhan. Namun bagi Aurora, cahaya itu tidak membawa ketenangan. Ia merasa seperti sedang berdiri di ambang jurang, hanya menunggu tanah di bawah kakinya runtuh. Suatu hari, di sebuah acara gala dinner perusahaan, Aurora kembali melihat interaksi yang membuat dadanya sesak. Caca datang dengan gaun elegan berwarna merah marun, dan entah bagaimana, ia selalu berhasil berada di dekat Raffi. Beberapa tamu bahkan berbisik-bisik, menebak-nebak hubungan keduanya. Aurora berdiri anggun di sisi Raffi, tetap tersenyum pada semua orang, seakan tidak mendengar bisikan itu. Tapi di dalam hatinya, badai sedang berkecamuk. Sepulang acara, di dalam mobil, Aurora sempat menoleh pada Raffi. Ia ingin sekali bertanya, menuntut penjelasan, atau sekadar melontarkan kalimat sederhana. Apa yang sebenarnya sedang kau lakukan, namun lidahnya keluh. Ia menelan kata-kata itu, hanya menyisakan keheningan panjang di antara mereka. Raffi tampak tenang, seolah tidak ada yang aneh. Pandangannya lurus ke jalanan malam, jarinya mengetuk setir mobil dengan ritme kecil. Aurora menatapnya sekilas, lalu memalingkan wajah keluar jendela. Di kaca mobil, bayangan wajahnya terlihat samar, dengan senyum yang ia paksakan. Di lubuk hati terdalam, Aurora mulai menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Rumah tangga yang selama ini tampak harmonis mulai retak. Ada bayangan pengkhianatan yang perlahan menggerogoti, meski belum terbukti nyata. Namun satu hal yang pasti, Aurora tidak akan tinggal diam. Ia tahu, jika semua ini benar, maka pada akhirnya Raffi dan Caca akan terjebak dalam permainan yang tidak mereka pahami. Permainan yang diam-diam sudah mulai disusun Aurora. Sejak pertama kali ia mencium tanda-tanda pengkhianatan itu. Dan malam itu, saat ia menutup matanya di ranjang besar yang terasa dingin, Aurora berjanji pada dirinya sendiri. Jika cintanya dikhianati, maka ia akan menjawabnya bukan dengan air mata, melainkan dengan senyum yang paling indah. Senyum yang kelak akan menjadi awal kehancuran orang-orang yang meremehkannya. Nama itu perlahan menjadi begitu akrab di telinga Aurora. Caca Anindita Lestari. Pada awalnya hanya sebuah nama di daftar karyawan baru divisi pemasaran, seseorang yang nyaris tak penting dalam lingkaran besar perusahaan. Namun entah bagaimana, dalam waktu yang sangat singkat, nama itu menjelma menjadi bisikan yang kian sering terdengar di lorong kantor, di kantin, bahkan dalam rapat-rapat kecil. Dia cepat belajar. Orangnya supel sekali, gampang dekat dengan siapapun. Cantik, ya? Aura dia beda. Kalimat-kalimat itu melayang seperti udara yang tak bisa ditahan. Aurora mendengarnya, meski tidak pernah menanggapi. Ia hanya menaruh senyum tipis setiap kali seseorang menyebut Caca. Namun di dalam hati, senyum itu mulai terasa getir. Caca memang berbeda. Dari penampilannya saja sudah cukup untuk memikat perhatian. Rambut coklat gelapnya selalu tergerai rapi, kulitnya mulus, dan matanya menyimpan kilau yang pandai berpura-pura polos. Di balik sikap manis dan suara lembutnya, Aurora bisa melihat ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang mengingatkannya pada ular berbisa yang tahu bagaimana bersembunyi di balik rerumputan. Aurora semakin sering memperhatikan interaksi antara Raffi dan Caca. Awalnya hanya sekilas, obrolan singkat di koridor atau saat rapat berlangsung. Namun semakin hari, kedekatan itu tumbuh nyata. Caca selalu menemukan alasan untuk berada di sekitar Raffi. Seakan-akan seluruh orbit hidupnya berputar mengitari pria itu. Di ruang rapat, tatapan mata Caca sering mencuri waktu lebih lama daripada seharusnya. Senyum kecilnya selalu muncul setiap kali Raffi berbicara, seolah setiap kata yang keluar dari mulut pria itu adalah keajaiban. Aurora menyaksikan semua itu dengan tenang, seolah-olah tak peduli, padahal di balik ketenangannya, ia sedang menyusun lapisan demi lapisan pertahanan dalam dirinya.
Ada momen ketika Aurora pulang lebih cepat dari biasanya. Saat memasuki lobi, ia mendapati Raffi sedang berdiri di samping Caca. Mereka tidak menyadari kehadiran Aurora. Jarak mereka terlalu dekat untuk sekadar percakapan biasa. Raffi menunduk sedikit. Caca menatapnya dengan senyum yang terlalu manis, terlalu berani. Aurora berdiri beberapa langkah jauhnya, tidak bergerak. Matanya mengunci pemandangan itu, merasakannya menancap dalam-dalam ke dadanya. Namun ketika Raffi akhirnya sadar, ia segera bersikap biasa, seolah tidak ada yang aneh. Caca pun menunduk, pura-pura sibuk dengan berkas di tangannya. Sayang, kamu sudah pulang? Raffi menghampiri Aurora dengan senyum yang dibuat-buat, terlalu cepat untuk tidak mencurigakan. Aurora hanya mengangguk, lalu menatap sekilas pada Caca. Tatapannya tenang, tanpa amarah, tanpa cemburu yang meledak. Hanya seulas senyum kecil yang sulit dibaca. Senyum yang membuat Caca mendadak salah tingkah. Malam itu, saat mereka makan malam di rumah, Aurora tidak mengungkit apapun. Ia hanya duduk diam, menyendokkan sup ke mangkuknya, sementara Raffi tampak sibuk dengan ponselnya. Aurora memperhatikan ekspresi wajah suaminya yang samar-samar berubah setiap kali ada pesan masuk. Ia tahu, dari caranya menyembunyikan layar ponsel itu, sesuatu sedang dijaga rapat. Aurora tidak berkata apapun. Ia tidak ingin gegabah. Ia tahu, dalam permainan seperti ini, orang yang pertama kali bereaksi akan terlihat kalah. Maka ia memilih diam, menyimpan semua pertanyaan di dalam hati. Hari-hari berikutnya memperjelas firasatnya. Caca semakin sering menjadi bayangan di sekitar Raffi. Ia ada dalam rapat penting, padahal posisinya tidak terlalu strategis. Ia muncul dalam makan siang informal dengan klien, seakan tanpa alasan jelas. Dan setiap kali Aurora memperhatikan, ia selalu menemukan tatapan mata Caca yang penuh keberanian, seolah menantangnya secara diam-diam. Di balik semua itu, Aurora tetap tersenyum. Ia tahu orang-orang memperhatikan. Ia tahu gosip kecil sudah mulai menyebar, meski belum ada yang berani membicarakannya di depannya. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan memberikan mereka kepuasan untuk melihatnya jatuh. Aurora mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Diam-diam, ia mengamati lebih dekat. Ia menugaskan salah satu staf kepercayaannya untuk melaporkan jadwal Raffi, pertemuan-pertemuan yang tampak tidak resmi, dan semua interaksi yang terlalu sering melibatkan Caca. Laporan-laporan kecil itu ia simpan rapi dalam sebuah folder pribadi, tanpa sepengetahuan siapapun. Semakin lama, semakin jelas pola itu. Raffi dan Caca bukan sekadar rekan kerja. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang berbahaya. Aurora bisa merasakannya, meski bukti nyata belum sepenuhnya terbuka. Dan di saat ia hampir terguncang oleh kebenaran pahit itu, Aurora kembali teringat pada pesan mendiang ayahnya. Senyumnya kembali terbit. Bukan karena bahagia, melainkan sebagai perisai. Pada sebuah malam yang sunyi, Aurora duduk di ruang kerjanya dengan secangkir teh hangat. Ia menuliskan sesuatu di buku catatannya. Mereka kira aku tidak tahu. Mereka kira aku akan rapuh. Biarlah mereka menari di atas panggung kebohongan mereka. Aku akan menunggu saat tirai ditutup, ketika semua topeng jatuh, dan hanya kebenaran yang tersisa. Pada saat itu, mereka akan tahu siapa yang sesungguhnya memegang kendali. Di luar kamar, Raffi baru saja pulang, terdengar dari derit pintu yang dibuka dengan hati-hati. Aurora menutup bukunya, menegakkan tubuh, lalu berjalan menyambutnya dengan wajah teduh. Lembur lagi? Tanyanya lembut, meski ia tahu jawaban yang akan keluar. Ya, ada beberapa urusan mendesak, jawab Raffi singkat, menghindari tatapan istrinya. Aurora mengangguk pelan, lalu tersenyum. Senyum yang penuh rahasia. Senyum yang tak bisa dibaca siapapun, bahkan oleh Raffi sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aurora merasakan bukan hanya sakit, tetapi juga sebuah tekad. Kehadiran Caca bukan sekadar bayangan pengkhianatan. Ia adalah pertanda awal sebuah pertempuran panjang. Dan Aurora tahu, ia tidak akan kalah. Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa. Pagi dimulai dengan sinar matahari yang jatuh lembut di halaman rumah besar mereka, suara burung bercicit di kejauhan, dan aroma kopi hangat yang memenuhi ruang makan. Aurora duduk anggun di kursinya, mengenakan gaun kerja berwarna krem, sementara matanya menatap kosong ke arah halaman. Hatinya diliputi kegelisahan yang tak kunjung reda.
Ia sudah lama merasakan jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Raffi. Setiap hari, tanda-tanda pengkhianatan semakin jelas. Namun meski firasatnya kuat, Aurora tetap menahan diri. Ia masih berpikir mungkin ia salah. Mungkin ia hanya terlalu curiga. Tetapi kali ini, ia akan segera mendapat jawabannya. Pagi itu, Raffi tampak berbeda. Ia turun dari kamar dengan setelan jas biru gelap, rapi seperti biasa, namun ekspresinya keras. Wajahnya tidak lagi membawa senyum manis yang biasa ia tunjukkan. Aurora menyadari sesuatu yang berat sedang menunggu, meski ia belum tahu apa. Ada yang ingin kubicarakan, kata Raffi, suaranya tegas namun datar. Aurora mengangkat wajahnya, berusaha tetap tenang. Bicaralah. Namun bukan di meja makan percakapan itu berakhir. Raffi meminta Aurora untuk ikut bersamanya ke kantor, ke ruang rapat utama yang biasanya digunakan untuk membicarakan hal-hal penting. Aurora menurut, meski di dalam hatinya muncul tanda tanya besar. Di sana, ia mendapati beberapa orang dewan direksi sudah duduk menunggu. Wajah-wajah mereka kaku, sebagian menghindari tatapannya, seolah mereka tahu sesuatu yang tidak ingin mereka sampaikan. Aurora menegakkan tubuh, berjalan dengan elegan, lalu duduk di kursinya. Raffi berdiri di depan ruangan, seakan ia adalah penguasa tunggal. Matanya menatap Aurora dengan dingin. Mulai hari ini, perusahaan ini akan dipimpin olehku. Semua hak kepemilikan sudah dialihkan. Kau, Aurora, tidak lagi memiliki posisi di sini. Mulai sekarang, angkat kaki dari perusahaan ini. Kata-kata itu jatuh seperti palu godam yang menghantam dada Aurora. Namun wajahnya tetap tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan. Hanya diam. Ruangan seolah membeku. Semua mata tertuju pada Aurora, menunggu reaksinya. Aurora menatap Raffi lama, seakan ingin membaca ulang setiap garis wajahnya. Pria yang dulu ia percaya, yang dulu ia cintai tanpa syarat, kini berdiri di hadapannya sebagai orang asing. Kau serius? Tanyanya pelan. Suaranya nyaris tak bergetar. Lebih dari serius, jawab Raffi dingin. Perusahaan ini kini milikku. Kau tidak lagi punya kuasa. Aurora menegakkan tubuhnya, matanya berkilat sejenak. Namun alih-alih marah, ia tersenyum. Senyum tipis yang membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Kalau begitu, aku ucapkan selamat, Raffi, katanya lembut. Semoga kau bisa menjaga apa yang sekarang kau anggap sebagai milikmu. Raffi sedikit terkejut oleh sikapnya, tapi ia tidak menunjukkan kelemahan. Ia segera melanjutkan, dan ada satu hal lagi. Kita sudah tidak bisa bersama lagi. Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Aku ingin memutuskan semuanya denganmu. Aku memilih hidupku dengan orang lain. Aurora sudah tahu siapa yang dimaksud. Bayangan wajah Caca melintas begitu jelas di kepalanya. Wanita muda dengan senyum licik, yang sejak awal berani menatapnya seakan ingin merenggut apa yang bukan miliknya. Ruangan itu semakin hening. Beberapa direksi tampak gelisah. Sebagian lagi menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap Aurora. Mereka tahu, hari itu akan tercatat sebagai hari besar. Hari ketika pewaris sah perusahaan keluarga dipaksa keluar oleh suaminya sendiri. Aurora menatap Raffi dengan mata yang dalam. Jadi begitu akhirnya? Kau mengkhianatiku, perusahaan ini, dan pernikahan kita. Semua hanya untuk seorang wanita yang bahkan tidak mengerti apa-apa tentang pengorbanan. Cukup, bentak Raffi, wajahnya memerah. Aku sudah memutuskan. Jangan buat ini lebih sulit. Pergilah. Aurora berdiri perlahan, gaunnya bergoyang anggun mengikuti langkahnya. Ia menatap semua orang di ruangan itu, satu persatu, lalu kembali menatap Raffi. Senyum masih menghiasi wajahnya. Tenang, indah, namun penuh rahasia. Aku pergi, katanya lirih. Tapi ingatlah satu hal, Raffi. Tidak semua yang kau kira milikmu benar-benar akan menjadi milikmu. Ada hal-hal yang hanya menunggu waktu untuk menghancurkanmu. Tanpa menunggu jawaban, Aurora melangkah keluar. Tumit sepatunya berdetak pelan di lantai marmer, meninggalkan gema yang menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Di luar ruangan, Aurora berhenti sejenak. Dadanya sesak, matanya hampir berkaca-kaca. Namun ia mengedipkan matanya cepat, menolak air mata itu jatuh. Ia tidak akan membiarkan siapapun melihat kelemahannya. Tidak hari ini,
tidak di hadapan mereka. Ia keluar dari gedung perusahaan dengan kepala tegak, meski di dalam hatinya ada badai besar yang ingin menghancurkan. Ia tahu, mulai hari ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Malamnya, Aurora duduk sendiri di ruang tamu rumah yang kini terasa asing. Suara detik jam terdengar begitu keras. Ia menatap foto pernikahannya yang masih tergantung di dinding. Senyum mereka berdua terpampang lebar. Seakan-akan kebahagiaan itu nyata. Aurora tersenyum miris. Ternyata kau sudah menyiapkan semuanya dengan rapi. Raffi, bisiknya pada diri sendiri. Tapi apa kau kira aku tidak punya persiapan? Tangannya meraih sebuah kotak kecil dari laci. Di dalamnya, tersimpan dokumen-dokumen penting, bukti-bukti yang sudah ia kumpulkan sejak lama. Aurora memang sudah merasakan sejak awal bahwa ada sesuatu yang salah. Dan ia tidak pernah membiarkan dirinya buta. Hari itu, Raffi mungkin merasa menang. Ia mungkin merasa telah berhasil menguasai perusahaan, mengusir istrinya, dan membuka jalan bersama Caca. Namun apa yang tidak ia tahu, semua itu hanyalah langkah awal menuju perang yang jauh lebih besar. Aurora tidak akan menangis. Ia tidak akan meratap. Ia akan menunggu, menyusun rencananya, hingga tiba saatnya semua topeng terlepas. Dan ketika hari itu tiba, kehancuran yang menunggu Raffi akan jauh lebih menyakitkan daripada luka yang ia tanamkan pada Aurora. Aurora menutup kotak itu, menegakkan tubuhnya, lalu menatap bayangan dirinya di cermin ruang tamu. Matanya berkilat, penuh tekad. Senyum kembali muncul di wajahnya. Senyum yang kali ini bukan lagi tameng, melainkan senjata. Perang baru saja dimulai. Rumah megah yang selama ini menjadi istana Aurora terasa asing sejak hari itu. Dindingnya yang putih gading, lampu kristal yang berkilau di langit-langit, serta lantai marmer yang memantulkan cahaya sore, semuanya tampak dingin, tak lagi memancarkan kehangatan. Aurora berjalan menyusuri lorong panjang menuju kamar utama, langkahnya tenang meski dadanya digelayuti luka yang dalam. Di sana, koper-koper sudah ditumpuk rapi. Seorang pembantu yang selama ini setia melayani Aurora berdiri di sudut ruangan, menunduk, matanya berkaca-kaca. Mereka semua diperintahkan untuk tidak ikut campur. Perintah itu datang langsung dari Raffi. Aurora mengerti, tak seorang pun di rumah itu berani menentang tuannya. Raffi sendiri berdiri di dekat pintu, bersandar dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya keras, sorot matanya tanpa ragu. Seakan yang berdiri di hadapannya bukanlah istri yang pernah ia cintai, melainkan sekadar orang asing yang kebetulan menempati rumahnya. Semua sudah siap, katanya singkat. Suaranya dingin, tak ada sisa kelembutan yang dulu selalu membuat Aurora merasa aman. Aurora menatap koper-koper itu, lalu kembali menatap Raffi. Ia tidak berkata apapun. Tak ada protes, tak ada permintaan. Hanya diam yang membuat suasana semakin menusuk. Mulai hari ini, kau tidak lagi tinggal di sini, lanjut Raffi. Aku sudah mengatur semuanya. Kau bisa pergi kemanapun yang kau mau, tapi tidak di rumah ini. Aurora tersenyum tipis. Senyum yang membuat Raffi sedikit terganggu. Kau mengusirku dari rumah yang kau bangun bersama uang keluargaku? Tanyanya pelan, seakan hanya ingin memastikan. Raffi mendengus. Keluargamu tidak ada artinya lagi. Semua sudah menjadi milikku. Kau tidak berhak atas apapun di sini. Kata-kata itu menusuk, tapi Aurora sudah menyiapkan hatinya. Ia melangkah perlahan ke arah koper, mengusap permukaannya, lalu menoleh ke arah Raffi sekali lagi. Kalau itu yang kau mau, aku pergi. Tapi jangan pernah lupa, Raffi, rumah ini menyimpan lebih banyak kenangan darimu daripada dariku. Semoga kau sanggup menanggungnya. Raffi tidak menjawab. Ia hanya melirik Aurora dengan tatapan penuh kejengkelan, seolah ingin segera mengakhiri percakapan. Aurora meraih tas tangannya, lalu berjalan melewati Raffi dengan kepala tegak. Ia melangkah keluar dari kamar itu, meninggalkan gaung keheningan yang terasa berat. Di ruang tamu, ia mendapati Caca sudah duduk manis di sofa. Wanita itu mengenakan gaun merah mencolok, rambutnya ditata dengan sempurna, bibirnya tersenyum puas. Begitu Aurora muncul dengan koper-koper, senyum itu semakin melebar. Wah, akhirnya hari ini juga datang, ujar Caca. Suaranya dibuat manis namun penuh ejekan. Aku pikir kau akan menangis dan meronta. Tapi ternyata kau cukup tahu diri untuk pergi. Aurora berhenti sejenak, menatap Caca dengan dingin. Tak ada amarah yang meledak,
Hanya tatapan yang menusuk. Kau boleh ambil rumah ini, kau boleh ambil suamiku, kau boleh ambil semua yang kau pikir milikmu. Tapi satu hal, Caca. Kau tidak pernah bisa mengambil martabatku. Caca terkekeh, pura-pura tidak terusik. Namun dalam hati, ia merasa terusik oleh ketenangan Aurora. Wanita itu tak juga menunjukkan kelemahan yang ingin ia lihat. Aurora melangkah keluar, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Setiap langkahnya di halaman yang luas, setiap hembusan angin sore, terasa seperti penutup dari satu bab panjang dalam hidupnya. Namun ia tahu, ini bukan akhir. Ini hanyalah permulaan. Malam itu, Aurora menerima kabar resmi dari pengacaranya. Gugatan cerai sudah diajukan Raffi. Semua prosedur hukum berjalan cepat, seolah-olah sudah direncanakan sejak lama. Aurora membacanya dengan tenang, tanpa ekspresi. Kertas-kertas itu hanya lembaran tanpa jiwa. Yang benar-benar menggores hatinya adalah kenyataan bahwa pria yang ia cintai tega melakukannya dengan cara sekejam ini. Tetapi sekali lagi, Aurora menolak terpuruk. Ia duduk di meja kerjanya, menyalakan lampu kecil yang menerangi dokumen-dokumen rahasia yang ia simpan selama bertahun-tahun. Dokumen yang membuktikan bahwa perusahaan itu tidak sepenuhnya sah di tangan Raffi. Bukti transfer mencurigakan, catatan manipulasi laporan, hingga kesaksian dari beberapa pihak yang tahu permainan kotor Raffi, semuanya tersusun rapi di tangannya. Aurora menatap dokumen itu dengan senyum dingin. Kau pikir kau sudah menang, Raffi? Tapi sebenarnya, kau baru saja masuk ke dalam perangkapku. Malam itu, ia tidak tidur. Ia menyusun rencana dengan hati-hati, setiap langkah diperhitungkan. Ia tahu waktunya belum tepat untuk menyerang. Ia harus menunggu sampai Raffi benar-benar merasa berada di puncak kejayaan. Saat itulah pukulan darinya akan terasa paling mematikan. Hari-hari berikutnya, kabar tentang perceraian Aurora dan Raffi menyebar cepat. Media sosial penuh dengan spekulasi, gosip bertebaran di kalangan sosialita, dan banyak orang berpihak pada Raffi serta Caca. Mereka memamerkan kebahagiaan di depan publik, seolah-olah cinta mereka adalah cinta sejati yang akhirnya bersatu. Aurora hanya tersenyum setiap kali melihatnya. Ia tidak merasa kalah. Justru ia merasa semakin yakin bahwa semua ini akan segera berbalik. Semakin tinggi Raffi terbang, semakin keras pula ia akan jatuh. Ketika akhirnya sidang perceraian diputuskan, Aurora datang dengan gaun hitam sederhana, wajahnya tenang, sorot matanya dingin. Raffi duduk di seberangnya, bersama Caca yang tak berhenti menggenggam tangannya seolah ingin menunjukkan kemenangan. Hakim mengetukkan palu, menyatakan pernikahan mereka resmi berakhir. Suara itu bergema di ruang sidang, menandai berakhirnya sebuah ikatan yang dulu dibangun dengan janji-janji manis. Aurora menatap Raffi sebentar, lalu berdiri dengan anggun. Ia berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Tidak ada air mata, tidak ada ratapan. Hanya ketenangan yang membuat semua orang di ruang sidang berbisik-bisik. Heran bagaimana wanita itu bisa setegar itu. Namun di dalam hati Aurora berjanji pada dirinya sendiri, ini bukan akhir. Ini baru awal dari sebuah balas dendam yang akan mengguncang seluruh hidup Raffi. Malam itu, ketika ia kembali ke apartemen kecil yang kini menjadi tempat tinggal sementaranya, Aurora berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Angin malam berhembus, membawa serta rasa dingin yang menusuk. Namun di balik dingin itu, ada api yang menyala di dalam dirinya. Aurora berbisik lirih. Suaranya nyaris tertelan angin. Kau sudah menghancurkanku, Raffi. Sekarang bersiaplah. Aku akan menghancurkanmu, perlahan, hingga kau tidak lagi punya tempat untuk berdiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aurora merasakan hatinya ringan. Ia tahu jalannya akan panjang, penuh rintangan. Tapi ia juga tahu, ia tidak lagi sendirian. Ia punya senjata yang tak pernah Raffi duga. Kebenaran yang selama ini ia sembunyikan dengan rapi. Diusir, diceraikan, dihina semuanya hanyalah bahan bakar. Bahan bakar untuk api besar yang suatu hari akan membakar habis dunia yang kini Raffi bangun dengan penuh keserakahan. Aurora menutup matanya, menarik napas panjang, lalu tersenyum. Senyum itu bukan lagi senyum kesedihan, melainkan senyum kemenangan yang menunggu saatnya tiba. Perang baru saja dimulai. Dan kali ini, Aurora bertekad untuk menjadi pemenangnya. Hari-hari setelah perceraian berjalan dengan lambat,
Seolah waktu sengaja mempermainkan Aurora. Setiap pagi ia terbangun di apartemen kecilnya yang sederhana, jauh berbeda dengan rumah megah yang dulu ia tinggali. Jendela besar apartemen itu hanya memperlihatkan hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Lampu-lampu gedung, suara kendaraan, dan teriakan pedagang kaki lima memenuhi udara, menggantikan sunyi anggun rumah besar yang kini dikuasai oleh Raffi dan Caca. Namun, bagi Aurora, semua ini bukanlah kemunduran. Ia menganggap apartemen itu sebagai ruang baru, tempat ia bisa bernapas tanpa bayangan Raffi membayang-bayangi langkahnya. Tidak ada lagi tatapan sinis, tidak ada lagi perintah yang mengekangnya. Hanya dirinya sendiri, dan kebebasan yang baru ia miliki. Aurora tahu, kebebasan itu bukan berarti akhir dari penderitaan. Justru kebebasan ini memberinya kesempatan untuk membangun kembali dirinya yang sempat runtuh. Ia sadar, ia tidak bisa terus-menerus meratapi pengkhianatan. Hidupnya harus bergerak, dan ia harus bangkit. Setiap pagi, Aurora mulai membentuk rutinitas baru. Ia bangun lebih awal, membuat secangkir kopi hitam, lalu menatap keluar jendela sambil merencanakan langkah-langkahnya. Dokumen-dokumen yang ia simpan masih tersusun rapi di meja kerjanya. Bukti-bukti yang bisa menjatuhkan Raffi kapan saja. Namun Aurora bukanlah orang yang tergesa-gesa. Ia belajar bersabar, menunggu momen yang tepat. Siang hari, ia kembali menyibukkan diri dengan hal-hal kecil. Membaca buku-buku lama yang dulu ia abaikan, menulis catatan-catatan rencana, hingga berlatih mengatur emosinya. Ia tahu, jika ingin melawan Raffi, ia tidak bisa hanya mengandalkan bukti. Ia butuh kekuatan mental, butuh kemampuan untuk menahan diri ketika godaan untuk melawan datang terlalu cepat. Malamnya, ia sering berjalan menyusuri jalanan kota. Dari sana ia melihat wajah-wajah orang biasa yang berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Aurora merasa dekat dengan mereka, meski kehidupannya jauh berbeda sebelumnya. Ada pelajaran berharga yang ia dapatkan dari mereka, bahwa penderitaan bukan alasan untuk berhenti, melainkan alasan untuk melangkah lebih jauh. Namun di balik semua itu, Aurora tahu dirinya tidak bisa bangkit sendirian. Ia butuh orang-orang yang bisa ia percaya, sekutu yang mampu membantunya berdiri melawan kekuasaan Raffi. Maka ia mulai menghubungi beberapa teman lama, orang-orang yang dulu menjauh ketika Raffi berkuasa penuh. Tidak semuanya langsung percaya padanya. Namun Aurora tahu siapa yang benar-benar tulus. Salah satunya adalah Dira, sahabat masa kuliahnya yang kini menjadi pengacara. Dira adalah satu dari sedikit orang yang tidak pernah benar-benar hilang dari hidup Aurora, meski jarang bertemu. Begitu Aurora menceritakan apa yang terjadi, Dira langsung menawarkan bantuan. "Aku sudah lama mencurigai Raffi," kata Dira saat mereka bertemu di sebuah kafe kecil. "Dia terlalu cepat menguasai perusahaan keluargamu. Kalau kau punya bukti, Aurora, kita bisa buat semua ini berbalik." Aurora menatap Dira, matanya berkilat. "Aku punya lebih dari bukti. Aku punya cerita lengkap tentang bagaimana dia menghancurkan semuanya. Tapi aku tidak mau terburu-buru. Aku ingin dia merasakan benar-benar berada di puncak sebelum aku menjatuhkannya." Dira mengangguk. "Mengerti. Kau memang tidak berubah. Tetap sabar, tetap penuh perhitungan. Baiklah, kalau begitu, aku ada di pihakmu. Katakan apa yang harus kulakukan." Percakapan itu memberi Aurora kekuatan baru. Ia tahu kini ia tidak sendirian. Ada sekutu, ada tangan yang siap membantunya melawan. Dan itu cukup untuk membuat semangatnya berkobar lagi. Hari-hari berikutnya, Aurora mulai menyusun strategi lebih rinci. Ia tidak hanya ingin merebut kembali haknya, tapi juga ingin memastikan bahwa Raffi dan Caca merasakan kehancuran yang sama, bahkan lebih dalam. Ia ingin mereka tahu bahwa apa yang mereka bangun di atas pengkhianatan tidak akan pernah bertahan lama. Ia mulai mendekati kembali beberapa orang dalam perusahaan, orang-orang yang dulu bekerja untuk keluarganya. Ada yang takut, ada yang ragu, tapi sebagian masih menyimpan rasa hormat pada Aurora. Dari merekalah Aurora mendapatkan informasi terbaru tentang kondisi perusahaan. Dan ternyata, kabar baik mulai terdengar. Meski Raffi tampak percaya diri di depan publik, di dalam perusahaan sebenarnya tidak semulus yang ia tunjukkan. Banyak masalah tersembunyi, banyak lubang yang ia ciptakan karena terlalu fokus pada kekuasaan. Semua itu hanya menunggu waktu untuk meledak. Aurora mendengar kabar itu dengan hati tenang. Ia tahu, waktunya semakin dekat.
Setiap kesalahan Raffi adalah batu kecil yang akan menumpuk menjadi gunung besar, siap runtuh menimpanya. Di sisi lain, Aurora juga mulai memperhatikan Caca. Wanita itu kini tampil sebagai istri baru yang penuh percaya diri. Media sosialnya dipenuhi foto-foto mewah, pesta, dan senyum kebahagiaan. Aurora hanya bisa tertawa kecil setiap kali melihatnya. Ia tahu, kebahagiaan itu palsu. Caca hanya menikmati hasil dari pengkhianatan, tanpa benar-benar mengerti apa yang sedang ia masuki. Aurora tidak perlu terburu-buru menjatuhkan Caca. Wanita itu akan menghancurkan dirinya sendiri, cepat atau lambat. Yang perlu Aurora lakukan hanyalah menunggu dan memastikan dirinya hadir ketika itu terjadi. Malam demi malam, Aurora kembali duduk di mejanya, menulis catatan panjang tentang rencananya. Ia membagi langkah-langkahnya menjadi beberapa tahap, mengumpulkan sekutu, memperkuat bukti, menunggu Raffi lengah, lalu menghantamnya tepat di saat ia merasa paling aman. Aurora tahu, jalan ini panjang dan berliku. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan harapan. Ia bukan lagi wanita yang diusir dan diceraikan. Ia adalah wanita yang sedang bersiap untuk bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Di balkon apartemennya, Aurora menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Luka yang dulu terasa begitu dalam kini berubah menjadi energi baru. Energi untuk bertarung, energi untuk membalas, energi untuk membangun kembali dirinya dari puing-puing. Aurora menutup matanya sejenak, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Dalam hatinya, ia berjanji, aku tidak akan berhenti sampai semua ini selesai. Aku akan bangkit, dan dunia akan tahu siapa Aurora Maharani Dirgantara yang sebenarnya. Dan dengan tekad itu, langkah Aurora menuju kebangkitan baru benar-benar dimulai. Waktu terus bergulir. Minggu berganti bulan, dan nama Raffi semakin berkibar sebagai sosok pemimpin baru yang seolah sukses menguasai perusahaan. Media menulis tentangnya, para pebisnis mulai mendekat, dan pesta-pesta besar kerap digelar untuk menunjukkan kekuasaan barunya. Di sisi lain, Caca dengan percaya diri menampilkan dirinya sebagai permaisuri baru, mendampingi Raffi di setiap acara, dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Namun semua itu hanyalah ilusi. Di balik cahaya lampu sorot, di balik gemerlap pesta, Raffi sebenarnya mulai terjebak dalam masalah. Angka-angka keuangan yang terlihat kokoh di luar, di dalamnya retak. Investasi yang ia lakukan terburu-buru, proyek-proyek besar yang dipaksakan, dan keputusan-keputusan sembrono demi menunjukkan diri sebagai penguasa baru mulai membuahkan krisis. Aurora mendengar semua kabar itu dari orang-orang kepercayaannya. Ia tahu, ini saat yang tepat untuk bergerak. Tidak secara frontal, tidak dengan teriakan, tapi dengan langkah-langkah kecil yang pelan namun mematikan. Di ruang tamu apartemennya yang sederhana, Aurora duduk di kursi dengan dokumen-dokumen terbuka di hadapannya. Di meja, ada catatan-catatan tangan berisi strategi yang sudah ia susun berbulan-bulan. Di sampingnya, Dira duduk sambil memeriksa satu berkas tebal. Ini sudah cukup kuat, kata Dira, matanya serius. Kalau kita bocorkan ke publik, reputasi Raffi bisa hancur dalam semalam. Aurora menatap berkas itu lama, lalu menggeleng. Belum. Itu terlalu cepat. Aku tidak ingin sekadar membuatnya jatuh dalam sehari. Dira. Aku ingin dia merasa aman dulu, merasa benar-benar menang, sebelum segalanya runtuh. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan satu persatu. Perlahan, sampai dia tak bisa lagi berdiri. Dira terdiam. Ia mengenal Aurora sejak lama, dan ia tahu tekad sahabatnya itu tidak bisa digoyahkan. Ada api yang berbeda di dalam diri Aurora sekarang. Bukan sekadar luka, tapi juga kehendak untuk membalas dengan cara yang paling menyakitkan. Aurora memutuskan untuk memulai langkah pertamanya dengan menggerogoti fondasi kecil perusahaan. Ia tahu, serangan besar tidak akan berhasil tanpa membuat Raffi rapuh terlebih dahulu. Maka ia mulai menghubungi beberapa klien lama, yang dulu menjalin kerjasama dengan keluarganya sebelum perusahaan berpindah tangan. Aurora tidak datang sebagai mantan istri Raffi. Ia datang sebagai Aurora, pewaris sah keluarga yang masih memiliki nama baik di kalangan pebisnis lama. Banyak dari mereka yang sebenarnya kecewa dengan cara Raffi mengambil alih perusahaan. Mereka menyambut Aurora dengan tangan terbuka, bersedia bekerja sama secara diam-diam. Pelan-pelan, Aurora mulai membangun jaringan bisnis kecil di luar kendali Raffi.
Awalnya hanya proyek sederhana, investasi ringan, tapi ia menanamkan kepercayaan pada orang-orang yang pernah setia pada keluarganya. Lambat laun, nama Aurora kembali terdengar, meski masih samar. Raffi mulai mendengar kabar itu, tentu saja. Suatu malam ia duduk di ruang kerjanya yang mewah, menatap laporan dari anak buahnya. Wajahnya mengeras ketika melihat nama Aurora disebut-sebut lagi dalam percakapan bisnis. Dia tidak akan bisa kembali, gumam Raffi pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan diri. Namun di dalam hatinya, ada keresahan yang tak bisa ia redam. Caca yang masuk ke ruangan membawa segelas anggur melihat kegelisahan itu. "Kenapa kau tampak marah?" tanyanya dengan suara manja. "Tidak ada apa-apa," jawab Raffi singkat, tapi matanya tetap menatap laporan itu dengan penuh kebencian. Caca mendekat, menatap berkas itu. Saat melihat nama Aurora, ia terkekeh. "Ah, dia. Biarkan saja. Dia tidak punya apa-apa lagi, Raffi. Kau sudah ambil segalanya darinya. Apa yang bisa dia lakukan?" Raffi mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya ia tahu Aurora bukan wanita biasa. Ia terlalu mengenalnya. Aurora tidak akan diam saja. Sementara itu, Aurora terus melangkah. Ia tidak hanya memperkuat jaringan bisnisnya, tapi juga mulai menyusupkan kabar-kabar kecil ke kalangan pers. Tidak langsung menyerang Raffi, tapi dengan cara halus. Misalnya, artikel anonim yang menyinggung tentang dugaan manipulasi keuangan di perusahaan besar milik Raffi. Atau rumor tentang perselisihan internal antara direksi. Kabar itu menyebar seperti api kecil. Tidak membakar habis, tapi cukup untuk membuat orang-orang mulai bertanya-tanya. Raffi yang awalnya dielu-elukan, kini mulai dipandang dengan curiga. Investor mulai berhati-hati, klien mulai ragu. Aurora tersenyum setiap kali membaca kabar itu. Baginya, ini adalah musik yang manis. Ia tidak butuh semua orang tahu siapa dalangnya. Yang penting, hasilnya terasa. Hari-hari Raffi semakin berat. Ia mulai marah-marah di kantor, menekan bawahannya, membuat suasana di perusahaan kacau. Caca, yang tadinya merasa nyaman menjadi istri penguasa, mulai merasakan dampaknya. Kehidupan mewahnya tetap ada, tapi ketegangan yang dibawa Raffi pulang ke rumah perlahan mengikis kebahagiaannya. Aurora hanya menunggu. Ia tahu, retakan itu akan semakin besar. Dan ketika saatnya tiba, ia akan menyerang dengan pukulan terakhir yang tak bisa ditolak siapapun. Di tengah semua itu, Aurora tidak hanya fokus pada balas dendam. Ia juga membangun kembali dirinya. Ia belajar kembali memimpin, mengatur bisnis, bahkan membuka ruang untuk mengenal orang-orang baru. Dari sanalah ia menemukan kembali Aurora yang dulu sempat terkubur oleh cinta dan pengkhianatan. Suatu malam, setelah seharian sibuk bertemu dengan mitra bisnis baru, Aurora berdiri di balkon apartemennya. Angin malam berhembus, membawa aroma hujan. Ia menatap kota di bawahnya, lampu-lampu yang berkelip seperti bintang. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, permainan sudah benar-benar dimulai. Raffi mungkin masih berdiri tegak, tapi pondasinya sudah rapuh. Caca mungkin masih tersenyum, tapi hatinya perlahan goyah. Dan dirinya Aurora sudah bukan lagi wanita yang diusir dan diceraikan. Ia kini adalah lawan yang akan sulit ditaklukkan. Aurora menutup matanya, tersenyum tipis. "Selamat menikmati singgasanamu, Raffi," bisiknya pelan. "Karena sebentar lagi, singgasana itu akan runtuh, dan aku akan berdiri menyaksikannya." Balas dendamnya sudah dimulai, dan tidak ada jalan untuk kembali. Langkah-langkah Raffi semakin berat setiap kali ia memasuki gedung perusahaannya. Dulu, setiap pintu terbuka lebar untuknya. Setiap karyawan menundukkan kepala penuh hormat. Tapi kini, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan mereka bukan lagi tatapan kagum, melainkan campuran antara takut dan ragu. Aura hormat yang dulu ia banggakan mulai pudar. Laporan keuangan di atas mejanya bukan lagi deretan angka yang menenangkan. Sebaliknya, angka-angka itu seperti bisikan iblis yang terus menghantui. Beberapa proyek besar yang ia banggakan ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Investor asing mulai menarik diri satu persatu, alasan mereka sama, ketidakjelasan arah perusahaan. Raffi menggenggam laporan itu dengan tangan gemetar. Ia tidak pernah membayangkan kejatuhan bisa datang secepat ini. Padahal baru beberapa bulan lalu ia berdiri di atas panggung,
Dia lu-alukan sebagai pemimpin baru yang visioner. Caca masuk ruang kerjanya dengan gaun mahal, membawa secangkir kopi. Senyum manisnya masih terpampang, meski kini lebih dipaksakan. "Sayang, kau terlihat lelah," katanya, suaranya manja. Raffi menatapnya sekilas lalu mengalihkan pandangan. "Aku tidak lelah. Aku hanya sedang memikirkan strategi." "Tapi kau sudah jarang tersenyum," balas Caca sambil duduk di kursi seberang. Ia menatap wajah Raffi yang mulai menua karena beban. "Apa ada masalah besar?" Raffi mendengus, meletakkan laporan itu ke meja dengan kasar. "Bukan masalah besar. Hanya beberapa orang bodoh yang tidak tahu bagaimana menghargai kepemimpinan." Caca terdiam sejenak. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tapi ia memilih untuk tidak menekannya. Baginya, selama uang dan kemewahan tetap mengalir, ia tidak perlu tahu terlalu jauh. Namun, dalam hati kecilnya, ada ketakutan yang mulai tumbuh. Di luar gedung megah itu, Aurora menyaksikan semuanya dari kejauhan. Ia tidak pernah benar-benar menjauh. Dari jendela apartemennya, dari laporan orang-orang yang masih setia padanya, ia bisa melihat dengan jelas bagaimana retakan dalam kerajaan Raffi semakin melebar. Aurora tahu, inilah saatnya untuk melangkah lebih jauh. Ia mulai menyebarkan informasi yang lebih konkret kepada media, namun tetap tanpa nama. Artikel-artikel investigasi mulai muncul, mengungkap adanya dugaan manipulasi laporan keuangan di perusahaan Raffi. Meski belum ada bukti yang ditampilkan ke publik, rumor itu cukup untuk membuat saham perusahaan anjlok. Kabar itu menyebar cepat, dan Raffi tak bisa menghentikannya. Setiap pagi, koran-koran dan portal berita menuliskan judul-judul yang menusuk harga dirinya. Ia mencoba menyangkal di depan umum, tapi wajahnya yang tegang justru memperkuat kecurigaan orang-orang. Di ruang rapat, para direksi mulai kehilangan kepercayaan. Mereka yang dulu menyanjung Raffi kini mulai berbisik-bisik di belakangnya. Beberapa bahkan secara terang-terangan menentang keputusan-keputusannya. Raffi merasa seperti dikhianati, padahal ia sendirilah yang memulai segalanya dengan pengkhianatan. Aurora mendengar semua itu dengan senyum tipis. Ia tidak perlu mengotori tangannya terlalu banyak. Dunia seolah membantu jalannya, membuat semua kebohongan Raffi terbongkar perlahan. Namun, Aurora belum puas. Ia ingin lebih dari sekadar membuat Raffi jatuh. Ia ingin Raffi merasakan betapa menyakitkannya kehilangan sesuatu yang paling ia banggakan, reputasi dan harga dirinya. Maka Aurora menunggu momen tepat. Dan momen itu datang ketika perusahaan Raffi mengadakan pesta ulang tahun besar untuk merayakan pencapaian tahunannya. Gedung dihiasi lampu mewah, tamu undangan dari berbagai kalangan hadir, dan Raffi berdiri di panggung dengan jas hitamnya, mencoba mempertahankan senyum meski di dalam hatinya berkecamuk. Aurora tidak hadir secara langsung. Ia tidak perlu menodai gaunnya dengan pesta penuh kemunafikan itu. Namun ia sudah menyiapkan kejutan. Saat Raffi berdiri berpidato, layar besar di belakangnya tiba-tiba menampilkan slide berbeda dari yang ia rencanakan. Bukti-bukti manipulasi keuangan, nama-nama perusahaan fiktif, hingga aliran dana mencurigakan terpampang jelas. Tamu undangan terdiam, sebagian bersuara gaduh, sebagian lagi segera merekam dengan ponsel mereka. Raffi terpaku, wajahnya pucat. Ia berusaha menghentikan presentasi itu, namun semua sudah terlambat. Reputasinya hancur seketika di depan mata semua orang penting yang selama ini ia banggakan. Caca yang berdiri di dekat panggung membeku. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Gaunnya yang berkilauan malam itu terasa seperti pakaian penjara, membuatnya terjebak dalam sorotan mata penuh ejekan. Aurora menonton semua itu dari layar kecil di apartemennya. Senyumnya tenang, matanya berkilat puas. Ia tahu, langkahnya sudah tepat. Ini bukan hanya tentang membongkar kebohongan Raffi, tapi tentang menunjukkan pada dunia bahwa tidak ada kebenaran yang bisa ditutupi selamanya. Sejak malam itu, hidup Raffi berubah drastis. Ia kehilangan banyak investor, proyek-proyeknya terhenti, bahkan beberapa mitra lama mengumumkan pemutusan kerjasama. Media menyorotinya tanpa henti, menjadikannya bahan gosip dan cemoohan. Di rumah, pertengkaran dengan Caca semakin sering terjadi. Wanita itu mulai menunjukkan wajah aslinya. Tidak lagi sabar, tidak lagi manis. Ia menuntut penjelasan, menuntut keamanan, menuntut jaminan bahwa kehidupannya tidak akan runtuh bersama Raffi. Raffi semakin tertekan. Ia kehilangan tidur,
kehilangan selera makan, dan setiap hari hanya dipenuhi rasa marah yang tidak kunjung reda. Sementara itu, Aurora justru semakin kuat. Bisnis kecil yang ia bangun bersama sekutunya mulai berkembang pesat. Ia tidak hanya berhasil mengembalikan sedikit demi sedikit kejayaan keluarganya, tapi juga menunjukkan pada dunia bahwa ia bukan sekadar mantan istri yang dibuang. Aurora berdiri di depan cermin pada suatu malam, menatap bayangan dirinya. Wajahnya terlihat lebih matang, matanya lebih tajam, senyumnya lebih penuh makna. Ia tahu, jalannya belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus ia lakukan. Tapi satu hal sudah pasti, Raffi sudah mulai jatuh, dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Aurora menutup matanya, menarik napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Ini baru permulaan. Kau akan merasakan semuanya, Raffi. Perlahan, satu persatu, sampai kau tidak punya apa-apa lagi. Hari-hari Raffi berubah menjadi neraka yang ia ciptakan sendiri. Gedung megah yang dulu menjadi simbol kejayaannya kini seperti penjara dingin yang siap runtuh kapan saja. Setiap kali ia melangkah ke dalam lobi, ia merasa semua mata memandangnya bukan lagi dengan hormat, melainkan dengan cibiran terselubung. Saham perusahaannya terus anjlok. Investor yang dulu berbaris rapi untuk mendukung visinya kini satu persatu mundur, menyisakan lubang besar dalam neraca keuangan. Raffi berusaha menutupinya dengan senyum palsu di depan publik, tetapi di balik pintu rapat, ia kehilangan kendali. Direksi yang dulu ia remehkan kini berani melawannya. Mereka mempertanyakan setiap keputusannya, menuduhnya sebagai penyebab kehancuran. Dalam rapat terakhir, seorang direksi senior bahkan secara terang-terangan meminta Raffi mengundurkan diri. Suara tepuk tangan kecil menyusul ucapan itu, meski cepat-cepat dihentikan oleh suasana tegang. Raffi menatap mereka dengan tatapan marah, wajahnya memerah, tangannya mengepal di atas meja. Namun ia tahu, posisinya tidak sekuat dulu. Ia bisa mengancam, tapi tidak lagi bisa menakut-nakuti. Kekuatannya telah terkikis bersama dengan kepercayaan orang-orang. Di rumah, keadaan tidak lebih baik. Caca, yang dulu manis dan penuh rayuan, kini berubah menjadi sosok yang berbeda. Ia tidak lagi menyambut Raffi dengan senyum, tidak lagi menatapnya dengan kekaguman. Sebaliknya, setiap percakapan berakhir dengan pertengkaran. Kenapa kau biarkan semuanya jatuh? Suara Caca tajam seperti belati. Aku meninggalkan segalanya untukmu, dan sekarang kau bahkan tidak bisa menjamin masa depan kita. Raffi menatapnya lelah. Aku sedang berusaha, Caca. Kau pikir aku tidak peduli? Kau pikir aku tidak ingin semuanya kembali seperti dulu? Tapi kau gagal, bentak Caca. Aku tidak mau hidup dalam bayangan aibmu. Aku tidak mau menjadi bahan gosip orang-orang setiap kali melangkah keluar. Raffi terdiam. Kata-kata itu menancap dalam. Ia tahu, Caca tidak pernah benar-benar mencintainya. Wanita itu mencintai kemewahan, kekuasaan, dan cahaya sorotan yang dulu mengelilinginya. Dan kini, ketika semua itu memudar, Caca mulai memperlihatkan wajah aslinya. Gelisah, serakah, dan kejam. Malam-malam Raffi semakin panjang. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap botol minuman keras yang tak lagi bisa menghapus kepedihan. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Rambutnya mulai beruban, dan matanya kosong. Ia ingat pada Aurora, wanita yang dulu selalu ada di sisinya dalam suka dan duka. Wanita yang ia singkirkan tanpa ragu demi ilusi cinta baru. Aurora yang pergi dengan senyum tipis, tanpa air mata, seolah sudah tahu bahwa waktu akan membalas segalanya. Bayangan Aurora menghantuinya. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat senyum dingin itu. Senyum yang kini terasa seperti kutukan. Kabar buruk tidak berhenti datang. Beberapa klien lama menggugat perusahaannya atas kerugian kontrak. Kasus hukum mulai bergulir, media semakin gencar memberitakan skandalnya, dan di dunia maya namanya menjadi bahan ejekan. Orang-orang menulis komentar pedas, menyebutnya pemimpin palsu, menyebutnya pria yang menghancurkan rumah tangga demi nafsu, lalu mendapat balasan setimpal. Semua itu menambah luka di hatinya. Ia mencoba menepis dengan marah, tapi amarah itu hanya semakin memperlihatkan kelemahannya. Caca semakin menjauh. Ia mulai sering keluar malam dengan alasan bertemu teman, pulang larut tanpa penjelasan. Raffi pura-pura tidak peduli, tapi hatinya perih. Ia tahu,
Ia sedang mengalami hal yang sama seperti yang dulu ia lakukan pada Aurora. Ironi itu menamparnya keras. Aurora, di sisi lain, justru semakin bersinar. Ia tidak pernah muncul di depan media untuk menyerang Raffi secara langsung. Ia hanya fokus pada perusahaannya sendiri, membangunnya dengan ketekunan dan ketenangan. Berita tentang keberhasilannya perlahan menyebar, menciptakan kontras tajam dengan kehancuran Raffi. Semakin Raffi jatuh, semakin Aurora naik. Dunia seperti berpihak pada wanita itu, dan setiap langkahnya seolah menambah beban di pundak Raffi. Puncak kehancuran datang lebih cepat dari yang ia kira. Suatu pagi, Raffi dipanggil ke pengadilan untuk menghadapi gugatan resmi terkait manipulasi laporan keuangan. Media memenuhi halaman depan, memotret wajahnya yang pucat dan lelah. Kamera-kamera itu menangkap setiap detik langkahnya yang goyah, setiap kerut di wajahnya, setiap tatapan kosong di matanya. Ia mencoba menjaga wibawa, tetapi suara teriakan dari kerumunan menusuk telinganya. Pengkhianat. Pembohong. Itu karma, Raffi. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari pukulan fisik manapun. Di dalam ruang sidang, bukti demi bukti dipaparkan. Semua orang bisa melihat jelas bagaimana ia bermain kotor, bagaimana ia memanipulasi angka demi keuntungan pribadi. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Aurora tidak hadir secara langsung. Ia tidak perlu. Kehadirannya sudah tercermin dalam setiap kenyataan yang terungkap, dalam setiap helai kertas bukti, dalam setiap sorot mata yang menghina Raffi. Setelah sidang, Raffi pulang ke rumah dengan tubuh yang terasa hampa. Ia menemukan Caca sedang berkemas. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya dengan suara serak. "Aku pergi," jawab Caca dingin tanpa menoleh. "Aku tidak mau ikut tenggelam bersamamu." Raffi mendekat, mencoba menahan lengannya. "Jangan lakukan ini. Kau satu-satunya yang tersisa di sisiku." Caca menepis tangannya kasar. "Aku tidak pernah mau jadi yang terakhir, Raffi. Aku hanya mau jadi yang paling beruntung. Dan kau bukan lagi tiket keberuntungan itu." Dengan langkah ringan, Caca keluar dari rumah, meninggalkan Raffi sendirian di tengah ruang yang dulu penuh tawa dan cahaya. Kesepian itu menghantam lebih keras dari apapun. Untuk pertama kalinya, Raffi merasakan kehilangan sejati. Bukan hanya harta atau nama besar, tetapi kehilangan semua yang ia kira akan selalu ia miliki. Malam itu, ia duduk di balkon rumahnya, menatap lampu-lampu kota yang berkelip jauh. Angin malam berhembus dingin, menusuk tulang, seolah menertawakan dirinya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menahan isakan yang pecah tiba-tiba. Tangisannya terdengar parau, tidak beraturan, seperti pria yang akhirnya menyadari betapa sia-sianya semua pengkhianatan yang ia lakukan. Dan di suatu tempat, Aurora duduk di ruang kerjanya, menulis di buku catatannya. Ia akhirnya sampai di titik ini. Kehancuran yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Aku tidak perlu menyentuhnya. Aku hanya menunggu. Dan sekarang, ia sendiri yang menyerahkan segalanya pada waktu. Aurora menutup buku itu, menatap jendela dengan senyum yang tidak lagi getir, melainkan penuh ketenangan. Ia tahu, permainan hampir berakhir. Namun di balik ketenangannya, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Raffi benar-benar akan lenyap begitu saja? Ataukah ia masih akan mencoba bangkit dari puing-puing yang tersisa? Aurora hanya menunggu, sabar seperti biasa. Sebab ia tahu, jawaban itu akan segera datang, dan ketika datang, ia akan siap menghadapinya. Langkah Aurora terdengar mantap ketika ia memasuki ruang pertemuan yang dipenuhi orang-orang penting. Gedung itu bukan lagi milik keluarganya. Bukan lagi tempat ia dijatuhkan secara hina oleh suaminya sendiri. Namun malam ini, ia kembali bukan sebagai istri yang terbuang, melainkan sebagai pemimpin yang bangkit dari abu kehancuran. Dulu, ia diusir dengan kata-kata kasar, dipermalukan oleh pria yang pernah bersumpah melindungi hatinya. Dulu, ia melihat perusahaannya jatuh ke tangan orang yang tak pantas, melihat kursinya direbut tanpa ampun. Tetapi kini, ia datang dengan nama barunya, dengan perusahaan yang dibangunnya dari nol, dengan kekuatan yang bahkan lebih kokoh dari sebelumnya. Semua mata menoleh padanya. Senyum-senyum tersungging, bukan senyum meremehkan seperti dulu, melainkan senyum hormat, senyum kagum, bahkan ada yang penuh penyesalan karena pernah meremehkannya. Aurora melangkah tanpa ragu. Gaun hitam sederhana membalut tubuhnya, elegan namun penuh wibawa.
Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles tipis, tapi matanya mata itu menyala penuh keyakinan. Ia tidak butuh perhiasan mencolok atau sorot lampu terang untuk membuat semua orang terdiam. Kehadirannya sendiri sudah cukup untuk menguasai ruangan. Di sisi lain ruangan, berdiri sosok yang begitu berbeda dari dulu. Jasnya tampak kusut, wajahnya tirus, sorot matanya kehilangan cahaya. Ia menatap Aurora dengan pandangan kosong, campuran antara penyesalan, kerinduan, dan rasa malu yang tak terbendung. Waktu telah menggerogoti kejayaannya. Dari pria yang dulu dielu-elukan, kini ia hanyalah bayangan dirinya sendiri. Nama besarnya tinggal sejarah, harta yang ia banggakan hampir habis, dan orang-orang yang dulu menyanjung kini menjauh seolah ia penyakit menular. Aurora menoleh sekilas ke arahnya. Tidak ada kebencian, tidak ada air mata, hanya tatapan dingin yang menusuk hati. Tatapan yang berkata, inilah akibat dari pilihanmu sendiri. Raffi mencoba tersenyum kecil, mencoba mencari jejak keakraban lama. Tapi Aurora sudah terlalu jauh untuk disentuh oleh semua itu. Acara dimulai. Aurora berdiri di depan podium, suaranya tenang namun penuh kekuatan. Ia bercerita tentang perjalanan perusahaannya, tentang kerja keras, pengkhianatan, dan pembuktian. Ia tidak pernah menyebut nama Raffi, tidak pernah menyindir secara langsung, tapi semua orang tahu siapa yang ia maksud. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seperti cambuk yang menghantam wajah Raffi. Ia merasa telanjang di hadapan semua orang, seakan seluruh dosa masa lalunya diungkap tanpa ampun. Caca, yang duduk di pojok ruangan dengan gaun merah mencolok, menunduk gelisah. Wajahnya tak lagi bersinar seperti dulu. Sejak meninggalkan Raffi, hidupnya pun tidak semewah yang ia bayangkan. Dunia luar tidak menyambutnya dengan tangan terbuka, melainkan dengan cibiran. Semua orang tahu siapa dirinya. Wanita yang ikut menghancurkan rumah tangga orang lain, lalu lari saat keadaan berbalik. Kini ia hanya bisa menatap Aurora dari jauh, menyadari bahwa wanita yang dulu ia remehkan telah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Ketika acara berakhir, Aurora berjalan keluar ruangan dengan langkah tenang. Raffi berdiri di pintu, menghadangnya. Wajahnya penuh kegugupan, tangannya bergetar, suaranya serak ketika memanggil. Aurora. Aurora berhenti. Ia menoleh perlahan, menatap pria yang dulu mengisi separuh hidupnya. Aku, Raffi terdiam, mencari kata-kata. Aku salah. Aku bodoh. Semua yang kulakukan, semua yang kupilih, semuanya hanya membawaku ke sini. Aku kehilangan segalanya. Tapi yang paling berat, aku kehilanganmu. Aurora menatapnya lama, lalu menghela napas. Kau tidak kehilangan aku, Raffi. Kau melepas aku dengan tanganmu sendiri. Kau membuangku, mengusirku, menjatuhkanku. Jangan pernah mengira aku masih milikmu untuk bisa kau kehilangan. Kata-kata itu menghantam Raffi lebih keras daripada sidang, lebih menyakitkan daripada skandal di media. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aurora melangkah melewatinya, meninggalkan aroma parfum lembut yang membuat dada Raffi semakin sesak. Ia ingin menahan, ingin memohon, tapi kakinya terpaku. Ia tahu, sudah terlambat. Di luar gedung, lampu kota berkilauan. Aurora berdiri sejenak, menatap langit malam yang bertabur bintang. Udara terasa berbeda malam itu lebih ringan, lebih bebas. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar selesai dengan masa lalunya. Raffi tidak lagi menjadi bayangan yang menghantui. Caca tidak lagi menjadi duri di hatinya. Mereka hanyalah bagian dari cerita lama yang kini telah tertutup rapat. Aurora tersenyum tipis. Senyum yang bukan lagi senyum getir, melainkan senyum kemenangan. Ia tahu perjalanan masih panjang. Perusahaannya masih harus terus tumbuh. Masih banyak tantangan yang menanti. Tapi satu hal sudah pasti. Ia tidak lagi terikat pada belenggu masa lalu. Ia telah berdiri di atas kakinya sendiri, lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, jauh di balik kaca jendela, Raffi menyaksikan punggung Aurora menjauh. Punggung itu tegak, penuh wibawa, dan tidak menoleh lagi. Air mata akhirnya jatuh dari matanya. Ia terisak pelan, menyadari bahwa inilah akhir segalanya. Tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada jalan untuk kembali. Caca melangkah keluar ruangan beberapa menit setelah Aurora. Ia melihat Raffi yang terisak,
lalu hanya menggelengkan kepala. Kau yang memilih jalan ini, ucapnya dingin, sebelum pergi tanpa menoleh. Raffi terjatuh di kursi, menatap kosong ke lantai. Kehidupannya runtuh, cintanya hilang, reputasinya hancur. Dan semua itu terjadi karena keserakahan, kebodohan, dan pengkhianatannya sendiri. Aurora, di sisi lain, melangkah ke mobilnya. Ia duduk tenang, memandang keluar jendela saat mobil bergerak meninggalkan gedung. Dalam hatinya, ada rasa puas yang tak bisa diungkap dengan kata-kata. Ia tidak pernah berteriak, tidak pernah balas dengan tangan kotor, tidak pernah menjatuhkan dengan cara yang sama. Ia hanya menunggu, bersabar, membiarkan waktu bekerja. Dan kini, segalanya telah terbalik. Aurora menutup mata sejenak, menikmati kemenangan itu. Sebab ia tahu, akhir yang sejati bukanlah melihat musuh jatuh, melainkan ketika ia bisa berdiri tanpa lagi peduli pada mereka. Namun malam itu, Aurora mengizinkan dirinya tersenyum sedikit lebih lebar. Karena untuk sekali ini, ia merasa puas melihat keadilan benar-benar terjadi. Sementara Raffi tenggelam dalam kehancurannya, Aurora terbang menuju masa depan yang penuh cahaya. Dan itulah akhir segalanya. Sebuah kebangkitan dari seorang wanita yang pernah dijatuhkan, yang kini berdiri di puncak, meninggalkan semua pengkhianatannya di belakang.